Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 2. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Tentu semua dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Jumpa lagi dengan Bu Umi di pembelajaran tema 5, pengalamanku, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Dan hari ini kita akan belajar di pembelajaran 4. Yuk sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beni tamasya ke Candi Borobudur. Tamasya disebut juga study tour. Beni meminta tolong pengunjung lain. Beni meminta untuk difoto. Pernahkah kalian berkunjung ke Candi Borobudur seperti Beni? Yuk sekarang kita cermati percakapan Beni dan pengunjung lain di Candi Borobudur ya. Beni berkata, "Maaf mengganggu, namaku Beni. Bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur?" Kemudian seseorang menjawab, "Oh ya, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya?" Jadi Beni ini meminta tolong kepada pengunjung lain untuk memfoto dirinya dengan latar Candi Borobudur. Beni dan teman-temannya telah selesai mengunjungi Candi Borobudur. Kemudian mereka melanjutkan membatik di sekitar candi. Sebelum membatik, Beni dan teman-temannya mengukur panjang kain. Panjang kain untuk dibatik. Panjang kain yang dibatik berbeda-beda. Nah, berikut adalah panjang kain Beni dan teman-temannya setelah diukur. Panjang kain Beni adalah 140 cm. Panjang kain Edo adalah 3 meter. Panjang kain Dayu adalah 1,4 meter. Panjang kain Meli adalah 160 cm. Sedangkan panjang kain Udin adalah 2 meter. Dari kain yang sudah diukur Beni dan teman-temannya tadi, yuk sekarang kita coba mengerjakan latihan soal berikut ini ya. Yang pertama, berapakah panjang kain Meli dan Edo jika digabungkan? Hitunglah dalam satuan meter. Nah, berarti panjang kain Meli tadi berapa? 160 cm. Sedangkan panjang kain Edo adalah 3 meter. Jika digabungkan maka menjadi 160 cm ditambah 3 meter. Sama dengan berapa meter? Nah, karena yang ditanyakan itu dalam satuan meter, maka yang belum satuannya meter, kita ubah dulu menjadi satuan meter, yaitu 160 cm menjadi berapa meter. Yuk kita hitung dulu. Dari sentimeter ke meter itu arahnya ke kiri. Kemudian dari angka 0 kita tuliskan di bawah satuan sentimeter, kemudian 6, dan yang terakhir 1. Lalu kita beri tanda koma di belakang angka yang di bawahnya satuan meter, karena yang ditanyakan adalah meter, sehingga menjadi 1,60. Nah, karena angka 0 di belakang tanda koma, yang di belakangnya lagi sudah tidak ada angka lagi, maka boleh dihilangkan. Jadi menjadi 1,6. Artinya 160 cm itu sama dengan 1,6 meter. Bisa kita tulis menjadi 1,6 meter ditambah 3 meter. 3 meternya tetap ya, karena sudah satuan meter. Jika satuannya sudah sama, maka ini boleh kita hitung. Kita jumlahkan. Caranya 1,6 ditambah 3 meter. Kita hitung menggunakan cara bersusun seperti ini ya. Jika angkanya itu
ada komanya, maka satuan harus kita tuliskan di bawah satuan juga seperti ini. Jadi 1,6 itu satuannya 1. Kemudian 3 itu satuannya ya 3. Berarti angka 3 kita tuliskan di bawah angka 1. Karena lebih mudahnya seperti ini. 1,6 meter itu kan artinya 1 meter lebih, ya kan? Kemudian 3 meter ya 3 meter, berarti yang bisa dijumlahkan adalah 1 ditambah 3. Seperti itu ya. Jadi penjumlahan bersusunnya letaknya seperti ini. Baru kemudian kita jumlahkan. Nah, angka 6 karena tidak dijumlahkan dengan angka berapapun berarti tetap 6. Kemudian 1 ditambah 3 itu sama dengan 4. Baru kemudian tanda komanya kita luruskan, kita tuliskan persis di bawahnya. Seperti ini ya. Berarti 1,6 ditambah 3 itu sama dengan 4,6. Artinya 1,6 meter ditambah 3 meter itu sama dengan 4,6 meter. Jadi panjang kain Meli dan Edo jika digabungkan adalah 4,6 meter. Untuk latihan soal yang kedua adalah setengah kain Beni diberikan kepada Siti. Nah, berapa meter panjang kain Beni dan Dayu? Berarti kita harus cari tahu dulu nih, panjang kain Beni itu jadi berapa jika setengahnya itu sudah diberikan kepada Siti. Nah, tadi kain Beni itu adalah 140 cm. Karena setengahnya diberikan kepada Siti, maka kain Beni itu menjadi 140 cm dibagi 2. Karena yang setengahnya sudah diberikan kepada Siti. Cara menghitungnya bagaimana? 140 dibagi 2. Caranya seperti ini ya. 140 dibagi 2. Berarti 1 dulu dibagi 2 bisa atau tidak? Karena tidak cukup, maka kita ambil angka belakangnya. Angka 1 dan angka 4, berarti angka 14 dibagi 2 itu hasilnya 7. Nah, 7 kita kalikan 2. Dibalik ya, kalau tadi 14 dibagi 2 sama dengan 7, kemudian dibalik 7 dikali 2 sama dengan 14. Kita tuliskan di bawah angka 14 karena tadi yang dihitung adalah 14. Kemudian kita kurangi 14 dikurangi 14 sama dengan 0 ya, habis. Tetapi ini belum selesai karena di belakang angka 14 tadi masih ada angka 0. 140 kan tadi yang dihitung baru angka 1 dan angka 4. Jadi angka 14 tadi. Angka 0-nya belum dihitung. Karena angka 0 itu tidak perlu lagi dibagi biar lebih cepat. Angka 0-nya kita tulis di belakangnya angka 7. Artinya 140 dibagi 2 sama dengan 70. Jadi kain Beni itu tinggal 70 cm. Nah, tadi pertanyaannya adalah berapa meter panjang kain Beni dan Dayu? Berarti berapa? Sebelum kita jumlahkan, maka lebih mudah kalau 70 cm ini kita ubah dulu menjadi satuan meter supaya nanti kita lebih mudah menjumlahkannya antara kain Beni dan kain Dayu dalam satuan meter. Yuk kita cari tahu dulu. 70 cm mau kita jadikan menjadi meter. Berarti dari cm ke meter arahnya ke kiri ya. Sehingga dari 0 itu kita tulis di bawah satuan cm. 0, kemudian depannya itu 7. Nah, di kolom depannya karena sudah tidak ada angka lagi selain angka 0 dan 7, kita tulis angka 0 seperti ini. Nah, karena yang ditanyakan adalah satuan meter, maka kita beri tanda koma di belakang angka yang di bawahnya satuan
meter. Berarti di belakang angka 0 yang depan ini. Sehingga menjadi 0,70. Karena 0 di belakang koma atau di paling belakang itu boleh dihilangkan, boleh tidak ditulis, sehingga menjadi 0,7. Artinya 70 cm ini sama dengan 0,7 meter. Seperti itu ya. Nah, ini belum selesai karena tadi yang ditanyakan jumlah panjang kain beni dan dayu dalam satuan meter. Berarti boleh kita tuliskan menjadi kain beni ditambah kain dayu sama dengan 0,7 meter ditambah 1,4 meter. Dari yang sudah diukur tadi, panjang kain dayu adalah 1,4 meter. Nah, karena ini satuannya sudah sama, maka boleh langsung dijumlahkan. Caranya, kita gunakan juga cara bersusun seperti berikut ini. 0,7 ditambah 1,4. Nah, berbeda dengan soal sebelumnya, kalau ini semuanya ada komanya nih. Berarti kalau semuanya ada koma, komanya itu harus lurus dalam satu garis seperti ini. Berarti 0,7 ditambah 1,4 itu posisinya seperti ini. Baru kita jumlahkan. Menjumlahkannya sama dari angka yang paling belakang. Jadi 7 ditambah 4 sama dengan 11. 11 itu kita tulis 1, kemudian menyimpan 1, taruh di atasnya angka 0 seperti ini. Baru kemudian kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 0 itu tetap 1, ditambah 1 lagi menjadi 2. Seperti ini ya. Kemudian karena ada koma, kita tuliskan koma juga di bawahnya tanda koma sejajar seperti ini ya. Artinya 0,7 ditambah 1,4 sama dengan 2,1. Sehingga 0,7 meter ditambah 1,4 meter sama dengan 2,1 meter. Jadi, panjang kain beni dan dayu jika dijumlahkan atau digabungkan itu adalah 2,1 meter. Nah, untuk selanjutnya kita akan berlatih untuk membuat suatu karya hiasan menggunakan bahan buatan, yaitu membuat figura foto dari kain batik bekas, seperti pada gambar yang bisa kalian amati ya. Untuk alat dan bahan yang harus kalian siapkan diantaranya, yang pertama ada foto, jadi siapkan foto kalian yang akan difigura. Yang kedua ada kardus bekas, kemudian ada kain batik bekas, kemudian gunting, dan yang terakhir ada lem. Untuk langkah-langkah yang harus kalian lakukan, yang pertama siapkan dulu alat dan bahan yang tadi sudah Bu Umi sebutkan ya. Yang kedua, potonglah kardus bekas sesuai dengan kebutuhan, jadi sesuaikan dengan foto kalian ya. Yang ketiga, potonglah kain batik sesuai dengan kertas karton dan foto yang sudah kalian siapkan. Yang keempat, tempelkan foto dan kain batik pada potongan kardus bekas yang sudah kalian siapkan. Tentunya sesuaikan juga dengan foto yang sudah kalian tempel ya. Dan yang terakhir, tunggu hingga lem kering dan figura foto kalian siap untuk dipajang. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini cukup dulu ya. Silahkan kalian cermati materi yang sudah Bu Umi sampaikan hari ini. Untuk tugas, silahkan kalian buat bingkai foto menggunakan kain batik bekas untuk menghias foto kalian ya. Untuk alat, bahan, dan langkah-langkahnya seperti yang sudah Bu Umi jelaskan sebelumnya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran Bu Umi hari ini ya. Kerjakan tugas dengan semangat, biasakan membaca buku di rumah, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan supaya esok hari kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali, belajar bersama lagi di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.